Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tazkiyah qalbi artinya bagaimana kita mampu membersihkan hati kita. Dalam surah As-Sam Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, sukses orang yang selalu membersihkan hatinya. Sungguh rugi orang yang selalu mengotori hatinya. Kenapa kita penting menjaga membersihkan hati ini? Karena Allah juga menyatakan dalam surah As-Su'ara ayat 88-89, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala balun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah, tidak ada manfaatnya, tidak berguna harta yang kita miliki, keluarga yang kita miliki, jabatan, penghargaan, semuanya, kecuali hamba Allah yang memiliki hati yang bersih. Juga dalam hadis Bukhari Rasulullah SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Dalam setiap diri kita ada segumpal daging. Ija saluhat jasad kullu. Apabila baik maka baiklah seluruh tubuh kita. Wa ija fasadat kullu. Apabila rusak maka rusaklah tubuh kita. Imam Al-Ghazali mengibaratkan hati qalbu itu seperti raja. Rakyatnya seluruh anggota tubuh kita. Raja memerintahkan kebaikan, maka semua anggota tubuh kita melakukan kebaikan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki. Tapi ketika raja memerintahkan kemaksiatan, dosa, perbuatan jahat, maka seluruh tubuh ini akan melakukan kejahatan. Makanya pentingnya kita menjaga hati ini, membersihkan hati ini. Sebuah hadis ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, atadruna manil muflis? Ya sahabat, tahu nggak kalian orang yang bangkrut, orang yang failit? Sahabat terdiam. Lalu ada salah seorang sahabat mencoba menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina man lam dirhama wala mata. Orang yang bangkrut, orang yang failit adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki uang, tidak memiliki duit. Mungkin jawabannya sama dengan jawaban kita ya Pak ya. Ya Bu. Coba dah, orang yang punya uang dengan orang yang tidak punya uang. Jangankan gaya hidupnya, gaya jalannya aja beda. Betul Pak? Betul Bu? Ya. Begitulah kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut, orang yang failit adalah ya'ti yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat nanti, menyetorkan amal kebaikannya masing-masing. Ya Allah, ini pahala sholat saya. Ya Allah, ini pahala puasa saya. Ya Allah ya Rabbana, ini pahala zakat, infak, sedekah saya. Ya Allah ya Rabbana, ini pahala haji umroh saya. Menyetorkan ke kebaikan pahala-pahalanya. Nah, ketika selangkah menuju surga, ada orang yang protes. Ya Allah, si fulan ini memang rajin sholat, wajibnya, qobdiyah badiahnya, sunnah tahajud duhanya, zakatnya, infak, sedekah, wakaf, amal jariahnya luar biasa, hajinya, umrohnya, baca Al-Qurannya. Tapi ketika di dunia, ya Allah, saya pernah disakiti olehnya, saya pernah dizolimi olehnya, saya pernah dibuka aib saya, sakit hati, saya orang awam, orang bodoh, rakyat kecil, sulit mencari keadilan di dunia. Saya mohon keadilan-Mu ya Allah. Apa kata Allah? Seluruh pahala salatmu,
seluruh pahala puasamu, seluruh pahala zakat, infak, sedekah, wakaf, amal jariahmu, seluruh pahala haji umrohmu untuk orang yang kau sakiti, untuk orang yang kau zalimi, untuk orang yang kau buka aibnya. Dan bukan hanya itu, orang yang kau sakiti, yang kau zalimi itu dosa-dosanya berikan kepada dia yang ahli sholat, ahli puasa. Apa yang terjadi? Orang inilah orang yang bangkrut. Pahala yang bejibun yang banyak itu diserahin kepada orang yang disakiti, diserahin buat orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi pernah melakukan dosa, dosanya diberikan kepada orang yang menyakitinya. Inilah orang yang bangkrut. Apa maknanya? Sehebat apapun amal kebaikan kita, ritual kita kepada Allah, hubungan kita baik kepada Allah, tapi kalau rusak hubungan kita sesama kita, maka kita sulit masuk surga. Bahkan bisa jadi kita masuk neraka. Na'udzubillahi min. Makanya pentingnya kita menjaga hati ini, membersihkan hati ini. Jangan sampai ada penyakit-penyakit hati yang bersarang dalam diri kita. Seringkali ketika kita punya penyakit jasmani, kita bersegera untuk mengobatinya. Misalnya kita punya penyakit, kita berobat ke dokter, minum obat. Memang itu hak kita dan itu memang boleh, silakan tafadhol. Tapi ketika kita punya penyakit rohani, tenang-tenang saja kita. Bahkan kita nggak merasa kita punya penyakit hasud, iri hati dengki, riya, sum'ah, ujub, takabur, sombong, syirik, bakhil, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Nah, hari ini kita bahas bagaimana caranya kita memiliki hati yang bersih, tazkiyah qalbi. Yang pertama yaitu mujahadah dalam ibadah. Lakukan ibadah dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Jangan asal-asalan, asal jadi, atau yang penting menggugurkan kewajiban. Apa Ustadz kaitannya ibadah dengan hati yang bersih? Sangat erat kaitannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut 69, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, dalam ketaatan, maka Allah akan memberikannya hidayah. Allah akan menunjukinya jalan yang bersih, hati yang bening. Sungguh-sungguh dalam ibadah. Inna likulli ibadatin minal ibadatis sahihah asarun. Setiap ibadah yang dilakukan dengan kesungguhan pasti ada pengaruhnya. Jadi jawabannya sederhana, kenapa banyak orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun, puasanya rajin, ngerumpinya juga rajin, zakatnya dia keluarkan, infaknya, tapi ribanya juga dimakan juga, hajinya dilaksanakan, korupsinya paling gede. Jawabannya sederhana, ibadah yang dilakukannya asal jadi, sekedarnya, yang penting ibadah. Inilah penyebabnya hatinya kotor, karena ibadahnya asal-asalan, sholatnya asal jadi, ditunda-tunda. Subuhnya dilakukan kalau udah masuk waktu duha, zuhurnya ke asaran, asarnya ke maghriban, maghribnya ke isaan, isanya ketiduran. Nah, ada nggak yang begitu, Pak? Ada nggak yang begitu, Bu? Kalaupun dia sholat bacaan ringkas, CS kulhu dengan inna atoina. Nah itu
Kalaupun dia sholat sambil nunggu iklan, tanggung nih nonton sinetron, tanggung nih acara gosip, sepak bola, kalah akhirnya 4-0. Itu gara-gara sholatnya sekedarnya, asal jadi. Kadang-kadang sholatnya itu ada nunggu iklan, ya iklan pertama berwudu, iklan kedua pakai mukena, iklan ketiga nada remote di bawah sejadah, iklan keempat baru takbiratul ihram. Kira-kira kalau sholat kayak begini yang diingat Allah atau sinetron, Pak? Nah itulah asal jadi. Sholatnya asal-asalan, nggak jelas ruku sujudnya. 23 rakaat selesai dalam waktu 7 menit. Sholat tarawih. Ini sholat gaya apa namanya? Makanya Rasulullah menyatakan kamin qaimin laisa lahu min qiyamil ta'am. Berapa banyak orang yang sholatnya hanya main-main aja. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Celaka orang yang sholat, neraka wel orang yang sholat. Kenapa disebut neraka? Masuk neraka karena sholatnya sahun, karena sholatnya ria'un, karena sholatnya yamna'unal ma'un. Sholatnya sahun, lalai. Apa yang dimaksud lalai? Di antaranya ditunda-tunda waktunya, ya, ditunda-tunda waktu pelaksanaannya. Tanggung nih kerjaan, tanggung nih usaha, tanggung nih ntar juga ada waktunya, zuhur mah, asar mah. Nah tanggung. Ya itulah asal-asalan akhirnya. Riyaun, riya. Sholat dia, tapi sholatnya bukan karena Allah. Sholatnya karena mertua, sholatnya karena orang tua, sholatnya karena guru, sholatnya karena tetangga. Padahal ketika sholat dia bahasa iftitah. Dalam iftitah itu dia janji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku karena Allah. Tapi ternyata sholatnya bukan karena Allah, ya, sholatnya karena motor. Ada anak muda pengen motor, belum punya uang beli motor, sholatnya iftitahnya berubah akhirnya. Inna sholati wa Suzuki wa Kawasaki wa Vario wa Nmax. Nauzubillahi min. Perbaiki lagi sholat kita. Puasanya sekedarnya, yang penting puasa, akhirnya tidak membekas. Padahal hikmah dari puasa la'allakum tattaqun, pribadi yang bertakwa. Mulutnya tidak puasa, tangannya tidak puasa, matanya tidak puasa. Zakatnya asal-asalan, yang penting zakat. Nggak tahu hartanya dari mana, hatinya nggak ikhlas karena Allah. Hajinya, yang penting dapat gelar haji. Sejarahnya dia telah melaksanakan ibadah haji, tidak jelas manasiknya, tidak pengaruh dalam kesehariannya. Inilah penyebab hati yang kotor, penyakit hati. Kenapa? Karena belum sungguh-sungguh ibadah. Jadi cara agar kita tazkiyah qalbu, hati kita bersih, perbaiki, lakukan ibadah dengan kesungguhan. Jamaah rahimakumullah, yang kedua, agar kita memiliki hati yang bersih, caranya adalah muhasabah. Tadi mujahadah, M yang pertama. M yang kedua muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri. Bahkan mampu menginterogasi dirinya sendiri. Menginterogasi dirinya. Hisablah dirimu sebelum nanti dihisab di yaumil qiyamah. Hasibu qabla an tuhasabu. Itulah kata Umar bin Khattab. Sibuknya, lebih sibuk dengan aib dirinya sendiri, tidak tertarik dengan aib orang lain, apalagi menceritakannya. Muhasabah terbaik adalah zikrul maut, ingat akan mati. Karena semua kita pasti mati. Betul Bu? Betul Pak? Semua kita pasti mati. Biasanya jamaah duluan, ustadznya belakangan. Setuju Bu? Nggak apa-apa kalau nggak setuju, karena kita nggak tahu kan
Iya, bisa jadi jamaah duluan, ustaz belakangan, bisa jadi ustaz belakangan, jamaah duluan, nggak ada yang tahu. Tapi kita pasti mati, karena kita pasti pulang kampung. Iya Bu. Biasanya kalau orang mengatakan pulang itu senang. Contoh, dulu kita sekolah, ada guru yang galak. Lalu guru yang galak mengatakan, anak-anakku, hari ini kamu silakan belajar di rumah. Karena bapak akan rapat, ya belajarnya hari ini nggak usah di sekolah. Itu bocah anak-anak disuruh pulang, kira-kira senang nggak Pak? Senang nggak Bu? Udah gurunya galak disuruh pulang kan senang. Oh guru-guru udah pulang senang. Ya, ini biasanya nih orang-orang perantau nih nanti Idul Fitri Lebaran pada pulang kampung, ya Bu, ya Pak. Dibela-belain tuh, walaupun motornya ya asal yang penting sampai ke rumah. Kenapa? Karena mau ketemu dengan keluarga besarnya. Dibela-belain. Pulang kampung senang nggak? Senang. Pulang kampung senang. Jamaah haji nih, apalagi yang reguler 42 hari. Ya kan? Ketua Kloter mengumumkan, bapak-bapak, ibu-ibu haji, bapak-bapak haji insyaallah besok kita akan pulang ke tanah air. Siapkan kopernya, siapkan semua, kita akan pulang. Itu jamaah haji udah terlihat tuh genteng rumahnya, keluarganya, karena mau pulang haji. Senang nggak? Senang. Nah, semua kita nanti akan pulang ke kampung akhirat. Saya tanya kepada Bapak Ibu, senang nggak? Pulang ke akhirat senang nggak? Mau dikata senang, entar nggak senang. Emang pasti ya. Senang nggak senang pasti kita akan pulang. Ya kita ingin meraih pulang dengan senang. Seperti anak yang sekolah pulang senang, pulang mudik senang, pulang haji senang, pulang ke akhirat ingin senang. Bagaimana caranya? Itulah husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan senang. Ya, man akhir kalami la ilaha illallah wa dakhalal jannah. Itulah husnul khatimah, akan masuk surga. Senang, bukti senangnya wajahnya senyum indah karena pulang ke akhirat. Allah akbar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbi radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka muhasabah terbaik bagi orang mukmin adalah ingat mati, karena semua kita pasti mati. Aqyasul ummati zikrul maut. Orang yang paling pintar itu orang yang paling banyak ingat mati, lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Karena ingat mati, karena ingat alam kubur, karena ingat alam barzakh, karena ingat akhirat, akhirnya dia semangat terus ibadah, semangat memperbaiki diri, tidak tertarik dengan aib orang lain, inginnya meninggal dalam keadaan terbaik. Muhasabah. Yang ketiga, M yang ketiga, agar hati ini bersih, tazkiyah qalbu, cara membersihkannya adalah yaitu dengan muraqabah. Apa itu muraqabah? Qarib dengan Allah, merasakan dekatnya Allah dengan kita dimanapun kita berada. Alladzina yazkurunallah qiyamau wa qu'udan wa ala dzunubihim. Yaitu hamba Allah yang selalu ingat Allah dimanapun berada. Di rumah ingat Allah, di jalan ingat Allah, di masjid ingat Allah, di kamar sendiri ingat Allah, di pasar ingat Allah, dimanapun ma'iyatullah, bersama Allah. Kalau ini tertanam dalam diri kita, ma'rifatullah, kita semakin kenal dengan Allah. Makanya hati menjadi bersih karena selalu ingat Allah. Ya, kira-kira bisa nggak? Insya Allah. Itulah pentingnya kita berzikir kepada Allah dalam posisi apapun, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun.
Kalau orang selalu berzikir kepada Allah, apapun yang terjadi dalam hidupnya indah. Ajaban kata Rasulullah, diambil mukmin, ajaib apapun keadaan orang beriman. Dia dapat nikmat, dia bersyukur. Dia dapat musibah, dia sabar. Syukur sabar itu terjadi karena selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mana yang membuat kita enggak bersyukur? Sebuah kisah menarik nih tentang syukur. Kaya sekali orang ini nih. Hidupnya gelisah, resah. Istrinya itu pun begitu, setiap hari ribut terus, nggak tenang. Padahal uangnya di mana-mana, rumahnya banyak, apartemennya banyak, perusahaannya banyak. Satu saat, ya, suaminya ini, bapaknya ini pergi mencari aset yang berikutnya untuk perusahaannya, jadi tanah lah kira-kira begitu. Dalam pencarian itu dia ketemu dengan seorang aki-aki lah, orang tua, ya, sedang ada di pojok rumah kecil, ya, reot, sekitar jam 8 jam 9-an. Nah pasti ini orang ini penjaga tanah ini atau penjaga rumah ini, nggak mungkin dia pemiliknya kan, ya. Lalu dia mau ketemu sama orang yang di dalam ini rumahnya. Ketika mau ketemu ternyata orang ini lagi sholat duha. Kalau jam 8 sholat duha, nggak mungkin sholat subuh kan ya, lagi sholat duha. Dia tungguin terus 2 rakaat selesai, dia mengucapkan alhamdulillah. Dia mau salam, lanjutkan lagi tuh sholat duha berikutnya. Terus sampai ternyata 12 rakaat. Ini orang sholat 12 rakaat, sholat duha. Terus dia berdoa, doa duha, dan selalu mengucapkan alhamdulillah setiap pergantian 2 rakaat duha, 2 rakaat duha itu. Selesai sholat duha, lalu akhirnya orang tua ini, orang kaya ini memberanikan diri untuk bertamu ke orang yang punya rumah reot ini. Ketok pintu, assalamualaikum warahmatullahi. Dijawab, ternyata nggak langsung menjawab salam. Dia mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak masuk. Silakan dulu, mohon maaf rumahnya seperti ini. Nah, ketika mulai ngomong orang kaya tadi di dalam rumah itu, orang tua ini mengucapkan kalimat yang sama. Apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maksudnya, Pak? Nah, awalnya dia ingin cerita, ingin membeli tanah, ingin memiliki aset dan sebagainya. Setelah yang terjadi dari awal ketemu orang tua ini, sholat duha, mengucapkan alhamdulillah dan seterusnya, lalu dia ngomong, maaf Pak, awalnya saya mau ngomong masalah dunia, tapi saya kok tertarik dengan apa yang Bapak lakukan. Selesai melakukan pekerjaan, selalu mengucapkan alhamdulillah. Selesai duha, alhamdulillah. Baru doa, sujud syukur. Setelah ucapkan salam saya ke rumah Bapak nggak langsung jawab. Yang Bapak awali dengan alhamdulillah. Saya ngomong, Bapak selalu menjawab dengan alhamdulillah. Apa ada apa dengan alhamdulillah itu, Pak? Kenapa Bapak selalu alhamdulillah? Apa jawaban orang tua itu? Kenapa alhamdulillah? Karena lillah. Kenapa lillah? Karena yang ngatur semuanya Allah. Karena yang ngatur semuanya Allah. Indahnya hidup dengan alhamdulillah. Apapun yang terjadi itu alhamdulillah. Saya menikmati hidup ini dengan alhamdulillah. Untuk apa kita mengeluh dengan apa yang Allah berikan kepada saya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah. Akhirnya orang tua itu nangis sejadi-jadinya, minta ampun kepada Allah. Inilah yang selama ini saya cari, Pak. Saya pamit, terima kasih atas nasihat. Padahal Bapak itu nggak memberikan nasihat, hanya itu aja nasihat alhamdulillah. Dia pulang buru-buru ke rumah, ketemu istrinya, dia langsung pelukan, dia nangis sejadi-jadinya. Bininya bingung istrinya, Bang, ada apa Bang? Kok Abang ketemu saya nangis? Saya baru aja dapat nasihat dari seorang aki-aki di rumah reot itu. Apa nasihatnya? Dia ceritakan. Allah apa? Akhirnya suami istri bertaubat kepada Allah. Inilah yang membuat hidupnya tidak tenang. Inilah yang membuat hidupnya gelisah.
Tidak pernah mengucapkan alhamdulillah masuk ke hati, hanya sekilas saja. Tidak pernah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kalau begitu besok kita ketemu lagi sama bapak itu, ya. Suami istri ini esok harinya, singkat cerita, dia ketemu dengan orang tua itu. Sama, orang itu sedang sholat duha. Terus seperti apa yang dilakukannya. Selesai sholat duha dia berdoa. Lalu seperti biasa, Assalamualaikum, dia mengucapkan alhamdulillah. Akhirnya dia cerita, mohon maaf Pak, jangan tersinggung. Suami istri ngomong ini kepada orang tua tadi. Bapak jangan pikirkan apapun. Saya punya rumah banyak, apartemen banyak. Silakan Bapak tinggal di rumah yang Bapak inginkan. Kendaraan kami siapkan dengan sopirnya. Makan, mau makan apa kami siapkan. Tapi jangan pikirkan apapun. Doakan kami. Kami mintanya doa. Doakan kami supaya menjadi hamba Allah seperti Bapak yang pandai bersyukur kepada Allah. Yang kami ini tidak pernah bersyukur kepada Allah, selalu mengeluh, selalu gelisah. Doakan kami. Allahu Akbar. Apa singkat dari cerita yang kita ambil ini? Ternyata aghnal ghina, orang yang paling kaya adalah orang yang paling banyak bersyukurnya kepada Allah. Orang yang paling bahagia adalah orang yang banyak syukurnya kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kalian bersyukur pasti Allah tambah. Syukur lagi, tambah lagi. Syukur lagi, tambah lagi. Inilah yang membuat hati ini bersih. Muhasabah, muraqabatullah, dekat dengan Allah, maka kita mensyukuri apapun yang terjadi. Contohnya ketika kita sholat, apapun yang terjadi dalam hidup kita, sholat dalam Al-Fatihah setelah Bismillah kita membaca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lagi sehat, kita sholat, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sakit, sholat, Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak uang, sholat, Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak hutang, sholat, Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak pernah kita ganti kan? Karena rukun sholat. Kenapa alhamdulillah? Karena lillah. Kenapa lillah? Karena yang atur semuanya Allah. Sampai maaf ketika kita sholat jenazah, ibu ayah kita yang wafat, kita imamnya, kita sholat jenazah. Setelah takbir yang pertama, kita membaca apa? Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah ada ucapan apa? Alhamdulillahirabbil. Sampai orang tua kita wafat pun kita sholat jenazah, kita masih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah muraqabatullah. Orang yang dekat dengan Allah tidak akan mengeluh dalam hidupnya. Kenapa? Semuanya pasti ada hikmahnya. Semuanya di balik peristiwa apapun, kejadian apapun, pasti ada hikmahnya. Ya Allah, ya Rabb, hamba kami tidak menolak takdirmu, karena takdirmu adalah takdirmu. Tapi berikan hamba kecerdasan menangkap hikmah di balik setiap takdir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Bahagiakan kami dunia akhirat ya Allah. Kuatkan akidah keyakinan kami ya Allah. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang berikutnya tazkiyah qalbu, bagaimana supaya kita memiliki hati yang bersih? Caranya adalah dengan musahabah.
bersahabat dengan orang-orang yang baik, bersahabat dengan orang-orang yang soleh, ulama yang ikhlas, dengan pejuang-pejuang ibadah, mujahid ibadah, orang-orang yang baik. Contoh sederhana, kulit kambing ketika menjadi sampulnya Al-Quran, menjadi apa namanya, covernya Al-Quran tuh ya. Ya, dia dimuliakan, ditaruh di atas. Kalau dipegang pun dengan berwudu dulu, dicium, kulit kambing jadi mulia karena bersahabat dengan Al-Quran. Tapi kalau salah cari teman, kulit kambing bergabung dengan kayu, dengan kaleng, jadi beduk. Ya, itu zuhur dipukul, asar dikebukin, maghrib apalagi isya subuh, apalagi di malam takbiran. Kasihan kulit kambing, dikebukin, dipukulin sampai bolong-bolong, sampai kasihanlah kulit kambing salah teman. Tuh, ya, jangan cari teman yang salah karena berbahaya. Contoh lagi, kita berteman dengan tukang minyak wangi, apa yang terjadi Pak? Wangi terus, kemana-mana kita jadi wangi. Kalau kita berteman dengan tukang ikan asin, bau asin, salah teman tuh. Berteman dengan ahli masjid, selalu ingin berjamaah ke masjid. Berteman dengan ahli sedekah, inginnya selalu sedekah. Berteman dengan ahli tahajud, diingatin untuk bangun tahajud. Berteman dengan ahli zikir, selalu ingin berzikir. Coba kalau berteman dengan orang yang suka diskotik misalnya, tukang main judi online ya. Nah, berteman dengan perusak, provokator, berteman dengan bigos, tahu bigos Bu? Biang gosip, kerjaannya selalu gosip, ngerumpi, gibah. Tahu Bu gosip itu Bu? Membicarakan aib orang lain. Itu biasanya kerjaan bapak-bapak. Nunggu anak sekolah, kumpul arisan. Itu bapak-bapak sukanya gosip. Ngaji 1 jam, 2 jam gosip. Ya Bu ya. Itu yang acara disukai bapak-bapak di TV kan. Cek-licek, insensi, lekis. Itu kan acara yang disukai oleh bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kan sepak bola, mancing, futsal. Nauzubillahimin. Jangan salah cari teman, karena mempengaruhi kehidupan agama kita. Makanya ada sebuah ungkapan, ya, kalau ingin tahu seseorang itu baik, coba lihat temannya siapa. Temannya siapa dia? Kalau temannya ahli ibadah, insya Allah dia menjadi ahli ibadah. Karena sangat mempengaruhi kehidupan kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Semangat ibadah timbul karena punya teman memang ahli ibadah. Semangat maksiat timbul karena temannya memang tukang maksiat. Karena sangat mempengaruhi. Suami yang soleh, istri yang tidak soleh, lama-lama suami itu jadi tidak soleh. Contoh nih, contoh sederhana, suaminya ini orang yang soleh, orang yang baik, ya, dia menjadi kepala bagian lah di perusahaan, di tempat basah. Tapi karena dia soleh, jujur, ya gajinya ya pas-pasan, karena memang sesuai dengan gajinya, honornya juga pas-pasan. Istrinya ini wanita yang suka apa ya, hura-hura, suka jalan-jalan. Wanita apa namanya itu? Nah begitulah, ya, uangnya habis dan sebagainya gitu ya. Kalau kemana-mana itu pakai emas, kalung, cincin, gelang, wah itu kayak pelek-pelek becak, saking gedenya ya. Akhirnya ngomong kepada suaminya, "Bang, tetangga kita tuh itu kan karyawan biasa, mobilnya gonta-ganti, rumahnya bagus, istrinya Pak itu ya Allah kalau kemana-mana kondangan, ngaji itu pakainya ganti-ganti, bagus. Ya, anaknya motornya pun gonta-ganti.
Wah, rumahnya juga berubah-ubah sekarang. Rumahnya sudah lantai 5 misalnya. Kan abang ini kepala bagian, ya kan? Masa punya motor pun jelek, mobil pun jadul, ya. Nah, suami yang soleh ini ngomong sama bininya, memang seperti ini, Bu. Memang gaji saya begini, holdernya segini. Ya kan abang ini di tempat basah, ambillah apalah supaya kita bisa cepat seperti tetangga kita. Setiap hari ngomong begitu tuh, yang suami yang soleh ahli ibadah ini, yang jujur ini akhirnya jadi apa? Sangat terpengaruh, berubah total menjadi koruptor. Jadi para koruptor yang mungkin sekarang ditangkap itu bisa jadi isinya yang seperti itu. Itulah sangat mempengaruhi. Makanya pentingnya punya istri yang solehah, punya suami yang soleh, karena mempengaruhi kehidupan hati kita, akhlak kita, pribadi kita, musyawarah. Yang berikutnya agar kita meraih hati yang bersih adalah yaitu mempunyai yang disebut dengan muzakarah. Apa itu muzakarah? Hadir di majlis-majlis ilmu seperti ini, hadir di majlis-majlis zikir, ke pengajian. Rasulullah bersabda, "Idza marartum bilyal jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, mampirlah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, di mana taman surga itu?" Majlis zikir, majlis ilmu, pengajian, taman surga. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, ketika kita hadir di majlis ini, malaikat hadir, malaikat mendoakan kita. Kita berdoa diaminkan oleh para malaikat. Apalagi di waktu subuh, seluruh malaikat malam dan siang berkumpul saat ini mendoakan kita. Bukan hanya itu, ketika selesai ngaji, kita berdiri, kita pulang ke rumah masing-masing. Apa kata malaikat kepada kita semua ini? Cuma kita nggak tahu kan? Kata Rasulullah, "Qumu qad ghafarallahu junubakum wa budilat sayiatikum hasanat." Berdirilah kalian, sungguh Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosa kalian, dan Allah mengganti sifat buruk kalian dengan sifat yang mulia. Allah hapuskan dosa kita, Allah ganti sifat buruk dengan sifat yang mulia. Itulah hati yang bersih, itulah tazkiyah qalb. Jadi hati bersih kan hadir seperti ini, Pak, sangat mempengaruhi kita. Dulunya malas jadi rajin, dulunya pelit jadi dermawan, dulunya berkeluh kesah menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ini terjadi perubahan karena hadir kita di majelis ini. Karena itulah jangan remehkan pengajian. Khairum min alfi rakaatin. Ngaji 1 jam saja lebih baik daripada melakukan sholat 1000 rakaat. Bu, pernah nggak Bu sholat 1000 rakaat? Pernah Pak? Jangankan Bapak, Ustaz juga belum pernah. Kadang-kadang jangankan 1000 rakaat, 23 rakaat misalnya sholat tarawih, kita lihat dulu imamnya siapa, mana yang paling cepat. Nah, sampai begitu tawar menawar kan. Nah, karena itulah pengajian, majelis zikir, majelis ilmu ini sangat mempengaruhi seseorang memiliki hati yang bersih. Dengan kita ngaji terjadi perubahan dahsyat. Inna likulli syai'in saqalah wa inna saqalatal qulub zikrullah. Segala sesuatu ada pengkilap pembersihnya, pembersih hati karena dosa, karena maksiat, karena hati yang kotor. Zikrullah, selalu berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan kajian sederhana ini membuat kita memiliki hati yang bersih. Amin. Ingatlah, kalau hati kita bersih, pikiran jernih. Hati kita bersih, firasat kita tajam. Hati kita bersih, ibadah khusyuk. Hati kita bersih, doa mustajab. Hati kita bersih, akhlak mulia. Hati kita bersih, wafat husnul khotimah. Hati kita bersih, Allah ridho dengan kita, dan insya Allah kita dimasukkan
dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kajian Tazkiyah Qalbu ini membuat semakin kita dijadikan hamba Allah yang memiliki hati yang bersih. Amin. Bi barakati wa karamati wal hujjati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Ya Allah sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan da'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal qadim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab. Karuniamu begitu banyak Kau limpahkan kepada kami, seringkali jadi sia-sia di tangan kami. Kebaikan-Mu ya Allah turun setiap saat, sementara keluhan kami naik di hampir setiap waktu. Ya Allah ya Rabb, jika dalam perjalanan hidup kami yang sesaat di dunia ini lebih banyak lalai kami dari zikir kami, lebih banyak maksiat kami dari taat kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami, lebih banyak ya Allah dosa-dosa kami daripada pahala yang Kau berikan kepada kami. Ada begitu banyak yang kami bermohon kepada ya Allah, tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus, yang apabila kami berpijak di atasnya tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Ya Allah ya Rabb, ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah, dari dicatatnya dosa yang kami lakukan akil balik sampai hari ini, sampai kami wafat seluruhnya ya Allah. Ampuni ya Allah, terang-terangan atau yang kami sembunyikan ya Allah, dosa mata, telinga, mulut, tangan, kaki, kemaluan, hati, seluruh dosa yang kami lakukan, ampuni ya Allah. Ampunilah seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, suami istri kami, kakak adik kami, mantu mertua kami, anak cucu keturunan kami, guru-guru kami, seluruh dosa jamaah Masjid Al-Islam, seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabbana, karuniakan kepada kami akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, hati yang bersih, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat, rezeki yang halal, berkah dunia akhirat, keluarga yang sakinah, anak cucu keturunan soleh solehah. Ya Allah ya Rabb, beri kepada kami semua kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Beri kasih sayang-Mu di detik-detik kematian kami. Mudahkan bagi kami semua menghadapi sakaratul maut. Wafatkan semua kami ya Allah dalam keadaan ibadah. Wafatkan semua kami dalam keadaan zikir. Wafatkan semua kami dalam keadaan berwudu. Wafatkan semua kami dalam keadaan husnul khatimah. Ketika roh ini berpisah dengan jasad kami ya Allah, mudahkan lisan kami melafazkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Amin. La ilaha illallah. Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, selamatkan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah, selamatkan saudara-saudara kami yang terzalimi di Gaza, di Palestina ya Allah, merdekakan Palestina ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami pemimpin yang takut denganmu, yang sayang kepada kami ya Allah. Ya Allah, bahagiakan semua kami dengan ridho dan surga-Mu. Jadikan esok kami lebih baik daripada hari ini ya Allah. Bimbing kami semua ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang selalu berzikir kepada-Mu. Jadikan semua kami ya Allah
hamba-hambamu yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu. Ya Allah, jadikan semua kami ini ya Allah hamba-hambamu yang bisa mempersembahkan ibadah terbaik hanya mencari ridho-Mu ya Allah. Semua kami punya hajat, semua kami punya cita-cita, semua kami punya harapan, semua kami punya masalah. Kami mohon ya Allah, hajat dunia akhirat kami mudahkan, kabulkan. Masalah kami berikan jalan keluar terbaik ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Ustaz Dudung, Pak Edi dan sahabat-sahabat saya semua yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi